Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Mesari, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Almi Aries, saya wali kelas 2A, dinas di UPT SPDN 04 Tangerang. Di sini saya akan bertanya. Yang pertama itu, menurut Bapak selaku wali kelas, masih adakah guru Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Ya, saya rasa masih banyak guru-guru, bahkan sekolah-sekolah yang masih menerapkan atau mengacu pada KTSP. Mengapa demikian? Karena kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada KTSP itu lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami baik oleh guru maupun oleh siswa. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Ya, tergantung kepada pemerintah saat ini apakah akan dibawa ke sana ataupun tidak. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Ya, dalam penggunaan kurikulum K13 memang masih banyak kekurangannya. Misalnya sarana dan prasarananya, komputer yang belum ada karena kita masih di daerah. Di daerah itu jauh dari perkotaan, sehingga kalau tidak ada komputer, maka kurikulum K13 itu sendiri tidak berjalan dengan efektif. Sedangkan kelebihannya siswa-siswa dituntut untuk efektif, untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan keempat, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah, tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Ya, mestinya memang harus ada program-program di sekolah yang bertujuan untuk mendukung hal tersebut. Tetapi memang di SD kami belum ada program-program tersebut. Pertanyaan kelima, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Yang saya dengar memang pelatihan-pelatihan tersebut memang ada, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Tapi hal tersebut hanya dikhususkan untuk ASN saja. Sedangkan untuk tenaga honorer itu belum sama sekali. Pertanyaan keenam, menurut Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru Merdeka Belajar terutama pada RPP Onpage? Ya, saya rasa bagi sekolah-sekolah yang sudah mengadakan pelatihan tentunya sudah siap untuk mengimplementasikan ke kurikulum Merdeka Belajar. Stop dulu, Mas. Pertanyaan ketujuh, sebagai seseorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Ya, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, saya hanya mempersiapkan diri saya dengan sebaik mungkin. Pertanyaan ke-8, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Ya, saya sangat setuju sekali bila USBN saat ini dihapuskan dan diganti dengan
dengan ujian di sekolah masing-masing untuk meluluskan para siswanya. Pertanyaan ke-9, bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Tentu saja kegiatan belajar mengajar itu sangat terganggu karena adanya COVID-19, sehingga para siswanya hanya belajar di rumah saja. Hal tersebut memang sangatlah tidak efektif. Pertanyaan ke-10, menurut Bapak, dalam pembuatan atau penyusun RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar? Berikan alasannya. Ya, menurut pendapat saya lebih mudah dan lebih praktis membuat RPP KTSP karena dari satu pelajaran ke pelajaran lain itu sudah tersusun dengan sangat rapi sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti oleh kita guru maupun oleh siswa-siswa. Baiklah, hasil dari kesimpulan saya Buat Tesan People. Baiklah, hasil dari wawancara saya hari ini yaitu pertama, masih banyak guru bahkan sekolah-sekolah yang masih menerapkan atau mengacu pada KTSP. Yang kedua, sekolah-sekolah yang selama terjadi COVID yang ini proses belajar mengajar kurang efektif karena siswa-siswi hanya belajar di rumah saja, sedangkan belajar yang paling bagus itu adalah belajar di sekolah. Demikianlah hasil wawancara saya dengan narasumber saya. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.